Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar. Senang sekali kami hadir kembali di Syiar Ramadan untuk hari ini menemani Anda dengan tema Pintu-Pintu Rezeki. Dan di studio saat ini saya sudah bersama juga dengan Ustadz Abdul Qadir Bajuber MPDI. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Syukur Alhamdulillah. Tadi perjalanannya bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sudah hadir di studio bersama dengan Pak Ustadz dan tentunya untuk Anda pendengar nanti kita akan ada sesi tanya jawab seputar dengan tema yaitu pintu-pintu rezeki. Bagi Anda bisa nanti bergabung ya, memberikan pertanyaan di sesi tanya jawab, ketik nama dan juga domisili Anda serta pertanyaan yang berkaitan dengan tema kami hari ini. Dan nanti kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan bingkisan dari koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkan Indonesia, dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Dan tentunya pendengar, di mana Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri. Program untuk yatim dan duafa, program keengceleng masjid digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, di bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah ini resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Untuk selengkapnya, Anda bisa mengunjungi di websitenya di lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi di websitenya lasnasdewandakwah.or.id. Dan Pak Ustadz untuk hari ini tema kita pintu-pintu rezeki. Silakan Pak Ustadz pemaparannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas karunia, kesehatan, kemudahan dan nikmat serta karunia yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yakdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi satu kaum dan menyempitkan bagi kaum yang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu rezeki adalah sesuatu yang Allah tetapkan. Maknanya adalah pintu-pintu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam hal rezeki tidak boleh kita khawatir. Tidak boleh kita berkeluh kesah. Ketika tertutup satu pintu, Allah akan bukakan pintu-pintu yang lain. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa ada dua pintu pembuka rezeki. Apa yang dua itu? Yang pertama adalah iqamatu hukukillah. Yang pertama menunaikan hak-hak Allah. Jadi kalau kita ingin diluaskan rezeki kita oleh Allah, dimudahkan rezeki kita oleh Allah, maka yang pertama menunaikan hak-hak Allah. Apa itu? Beribadah kepadanya, beribadah semampunya, sholat, berpuasa, menunaikan zakat, melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dalam menunaikan hak-hak Allah atau ibadah ini terkandung di dalamnya ada ibadah, ada istiqomah dalam ketaatan, senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa beristighfar, bertaubat.
dari kesalahan dan meninggalkan perbuatan dosa dan senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua adalah berbuat baik atau al-ihsan bidu'afaikum. Berbuat baik kepada orang lemah di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Bukankah Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, hal tunsoruna wa turzakuna ila bidu'afaikum. Bukankah engkau mendapatkan keberhasilan, kemudahan, berbagai macam kebahagiaan, sesungguhnya itu merupakan doa dari orang-orang lemah di sekitar kita. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada orang yang lemah. Kita tidak tahu, bisa jadi Allah bukakan untuk kita pintu-pintu rahmat-Nya, karunia-Nya, dan kebaikan yang sebelumnya tertutup, kemudian terbuka karena doa-doa dari mereka. Boleh jadi kita sedang tertidur, sedangkan pintu langit diketuk oleh puluhan doa untuk kita. Doa dari fakir miskin yang telah kita bantu meskipun hanya sedikit. Doa dari orang yang telah kita hibur dari kesedihannya. Doa dari orang yang lewati jalan yang telah kita hadiahkan kepadanya berupa senyuman tulus. Doa dari orang yang kita antarkan dengan mobil atau motor kita. Doa dari seorang kuli bangunan yang kita buatkan kopi, teh, atau air minum saat buka puasa kepadanya. Oleh karena itu, berbuat baik kepada mereka mendatangkan kebaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan itu menyebabkan cahaya di hati, keindahan di wajah, kekuatan di badan, keluasan rezeki, dan mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan makhluknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepadanya, sehingga rahmat dan kasih sayangnya dan pintu-pintu rezeki itu Allah bukakan selebar-lebarnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Apalagi dengan tadi apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz ya. Kita kalau berbicara pintu rezeki, banyak ada yang bilang katanya mari kita menabung banyak pahala di bulan ini ya, Pak Ustadz ya. Betul. Rahmatnya luar biasa. Dan sepertinya kalau ada orang yang bilang begini Pak Ustadz, misalnya nih ketika kita ingin membantu seseorang, lalu ada yang bilang nanti dulu deh, belum cukup kayaknya, kalau cuman kasih dikit tuh kayaknya gimana gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz? Justru kalau kita berbuat baik, jangan menunggu kita kaya dulu. Kalau kita berbuat baik, jangan menunggu kita banyak dulu. Justru ketika kita melakukan kebaikan, apa yang ada, itulah yang akan mendatangkan, membuka pintu-pintu rezeki yang lebih buat kita. Wah, luar biasa, subhanallah. Nah, kalau dalam keluarga misalnya Pak Ustadz, lalu seseorang misalnya entah ayah atau ibunya begitu ya, akhirnya memberikan sesuatu rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, artinya bagaimana dukungan keluarga terhadap hal itu dan apa pahala yang akan mengalir kepada keluarga tersebut, Pak Ustadz? Ya, baik. Jadi kalau seorang ayah misalnya atau seorang suami lah misalnya memberikan sejumlah uang kepada istrinya, kemudian istrinya itu memasak, kemudian memberikan kepada tetangga-tetangganya, apakah hanya suami saja yang dapat? Kata ulama, suaminya dapat, istrinya dapat. Jika anaknya membantu, anaknya pun dapat. Jadi kebaikan yang diberikan kepada orang lain, sesungguhnya keluarga itu pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, artinya berarti dengan begini juga kita menabung untuk di akhirat nanti ya, Pak Ustadz ya. Betul. Wah, luar biasa. Dan untuk Anda pendengar silakan ya yang ingin bergabung nanti untuk bertanya, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta, ketik nama dan juga domisili Anda. Dan nanti kami akan di akhir program akan ada pembagian giveaway ya. Ini dari koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pinkan Indonesia, dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Dan tentunya untuk siaran Syiar Ramadan hari ini juga direlay ya di 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, 94,9 FM RRI Banten, 88,8 FM RRI Labuan Banten, dan streaming melalui RRI Net, aplikasi RRI Play Go. Dan tentunya nanti kita juga akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Siap. Tapi tentu masih ada waktu juga nih untuk menyampaikan sedikit Pak Ustadz terkait mengenai tema pintu
pintu rezeki. Nah, bagaimana untuk kita sebagai orang tua, apalagi di bulan Ramadan ini, untuk mengarahkan anak-anak begitu ya, yang mungkin mereka belum kesadarannya belum terlalu ini ya dengan kita Ya, yang sudah betul. dewasa. Nah, ini bagaimana agar kita bisa menanamkan agar bisa mereka berbuat hal yang baik di bulan Ramadan seperti ini, Pak Ustadz? Salah satunya adalah, pertama adalah kalau kita misalnya ada sedikit makanan, Mhm, sedikit uang, atau sedikit oleh-oleh misalnya, mhm, berikan kepada anak itu, nak, sampaikan atau berikan kepada temanmu ya. mhm. Dan ini bagian jalan untuk mendidik mereka untuk senantiasa berbuat baik, Oke. menjadi orang yang pemurah. Dan tanamkan kepada mereka, nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa rezeki itu ada 3, nggak ada yang 4, nggak ada yang 5, 3 Mbak. Satu, apa yang kita makan, Iya. apa yang kita pakai sampai lusuh, dan yang ketiga apa yang disodakohkan. Itu yang sesungguhnya rezeki. Yang disimpan belum tentu rezeki kita. Betul. Yang yang ditaruh di mana belum tentu rezeki kita. Jangan-jangan rezekinya anak-anak kita nanti. Oleh karena itu, ketika kita menyuruh kebaikan kepada mereka, maka ini menjadikan mereka orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Wah, alhamdulillah. Nah, tapi berarti ada juga tidak kalau misalnya kita bicara pintu itu bisa buka bisa ditutup nih, Iya. Pak Ustadz. Berarti kalau bagaimana ketika misalnya wah nih pintu rezeki tertutup, apa sepertinya gambaran indikasinya seperti apa, Pak Ustadz? Gambarannya begini, Mbak. Jadi sesungguhnya rezeki itu berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Mhm, Kalau kita misalnya melakukan berbagai macam kemaksiatan, wa'iyadzubillah, melakukan perbuatan dosa, kemudian kita enjoy dengan perbuatan-perbuatan itu, naudzubillah, maka sesungguhnya sedikit demi sedikit pintu yang nanya pintu rezeki itu tertutup demi tertutup. Oh, sekarang katanya banyak juga ya orang yang melakukan kemaksiatan tetapi kok rezekinya banyak. Itu namanya istidraj. mhm, Kata Allah istidraj, namanya diulur, Mbak. Artinya apa? Artinya dia diberikan terus, tapi kemudian dia mendapatkan siksa yang pedih di yaumul qiyamah. Tetapi bagi orang yang beriman, ketika dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, pintu rezekinya mulai berkurang nih. Kemudian dia ingat kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, menjauhi dari perbuatan kemaksiatan, maka pintu itu kalau diberatkan pintu, dia terbuka. Itulah rahasia sesungguhnya Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Dan Tuhan malah maha adil ya, Maha Pak adil, Ustadz ya. betul. Baik, Pak Ustadz kita akan break terlebih dahulu Siap, Mbak. untuk masuk juga di sesi tanya jawab dari pendengar ya. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0812 1234 912. Kami masih akan kembali lagi, pendengar Anda bisa mengirimkan ya, tentunya melalui WhatsApp, ketik nama dan juga domisili Anda. Dan kami masih akan kembali lagi di Syiar Ramadan. Ini siaran bersama RRI dan Lasnas Dewan Dakwah. Masih bersama dengan Ustadz Abdul Qadir Bajuber MPDI. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Masih bersama kami tentunya di studio pendengar di Syiar Ramadan, siaran bersama RRI dan Lasnas Dewan Dakwah bersama Ustadz Abdul Qadir Bajuber MPDI. Pak Ustadz, kita Siap, Mbak. lanjutkan saatnya untuk sesi tanya jawab ya. Baik, Tentunya sudah kami buka untuk pendengar dan diingatkan juga untuk Anda nanti di akhir Syiar Ramadan kita akan umumkan siapa pendengar yang akan mendapatkan satu bingkisan ya. Ini persembahan dari koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pinkan Indonesia, dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Dan seperti diketahui pendengar, tentunya
di mana Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah memiliki banyak program ya keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan juga para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri. Program untuk yatim dan duafa, program Kenceleng Masjid Digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, di bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Selengkapnya ada di website lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi, Anda bisa mengunjungi websitenya di lasnasdewandakwah.or.id. Dan Pak Ustadz, ini langsung ke WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Sudah ada yang bergabung, ada Abdul di Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari mana saja sih pintu rezeki yang akan kita dapat khususnya di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Masya Allah. Terima kasih, silakan Pak Ustadz bisa dijawab. Pintu-pintu rezeki di bulan Ramadan ini sesungguhnya banyak. Pertama, bisa bentuknya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau misalnya si Mas ini masih ada di Bekasi, masih ada orang tua, ini satu pintu rezeki. Kalau kita berbuat baik kepada bapak dan ibu kita, maka itu bagian pintu yang Allah akan bukakan selebar-lebarnya. Yang kedua, banyak berbuat baik kepada tetangga kita, orang-orang lemah di sekitar kita. Karena Nabi menyebutkan innamatun soruna wa turzakuna ila bitu'afaikum. Kita mendapatkan kemudahan, keberhasilan, sesungguhnya itu doa dari mereka. Jangan-jangan mereka ketika berdoa, ketika mereka sujud, mendoakan kita. Karena kita berbuat baik kepadanya. Kemudian yang lain adalah banyak beristighfar. Banyak memohon ampun kepada Allah. Mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, terus menerus. Itu bagian dari pintu-pintu yang Allah akan berikan, atau pintu-pintu rezeki yang Allah akan bukakan buat kita. Selain banyak berdoa. Dan yang terakhir banyak bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, sebesar apapun karunia Allah tidak akan pernah cukup. Banyak bersyukur, karena bersyukur itu akan mendatangkan nikmat berikutnya. Iya. Nah, bagaimana mereka yang sudah yatim piatu, Pak Ustadz? Kalau tadi dikatakan pertama kita berbakti kepada orang tua, apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini bagi orang tua kita yang sudah tiada? Kalau bagi misalnya bagi kita yang ba'dallah Allah ambil orang tua kita, bagaimana berbaktinya? Kalau kita punya harta, kita boleh bersedekah atas nama bapak dan ibu kita. Kalau kita punya harta banyak, kita boleh bangun masjid untuk bapak dan ibu, atas nama bapak dan ibu kita. Bahkan kita boleh melakukan banyak kebaikan atas nama mereka. Dan ini bagian dari bakti kepada mereka. Bahkan yang lain adalah berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang dulu berbuat baik kepadanya. Atau dihormatinya, karena itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau misalnya ada hari ini ada uwa, ada paman, ada kakek, ada nenek, itu bagian dari pengganti bapak dan ibu kita. Maka berbaktilah kepada mereka. Selain mendoakan setiap selepas selesai melakukan selesai sholat 5 waktu, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan. Maknanya adalah pahala itu akan ngalir kepada mereka. Kalau boleh saya menganalogikannya, Mbak. Mudah-mudahan kalau salah saya mohon ampun kepada Allah. Kalau saya salah mohon ampun kepada Allah. Kalau seorang anak yang mendoakan bapak ibunya yang sudah meninggal, seolah-olah seperti lampu, Mbak. Redup. Berkat doa itu terang. Luar biasa dengan doa itu. Doa itu mengalir sebagaimana menerangi kubur-kubur mereka. Oleh karena itu tidak boleh kita bosan mendoakan mereka, bapak dan ibu kita yang sudah meninggal. Semoga Allah melapangkan, meluaskan kuburnya, dan Allah merahmati dan memasukkan Allah kepada surganya yang maha luas dan maha indah. Amin ya rabbal alamin. Iya, Pak Ustadz, ada juga ini yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Ada Erik di Jakarta. Pak Ustadz, apa benar jika tidur pagi menjauhkan rezeki? Kalau kita kerja dapat shift malam, bagaimana penjelasannya nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
Memang betul, betul kalau yang namanya tidur pagi itu secara rezeki betul. Tetapi kan ada kondisional ya, Pak. Ada Iya. kondisi. Ada orang misalnya mbak-mbak nih atau bapak-bapak yang di RRI ya, sampai Iya. pagi atau para para penjaga, para bapak-bapak TNI, bapak-bapak polisi yang bertugas sampai pagi. Iya. Maka dia harus memberikan hak kepada badannya, ya tidurlah sampai dia badannya cukup artinya. Iya. Kecuali kalau memang malamnya nggak ada kegiatan apa-apa, maka paginya dia bagusnya dia melakukan aktivitas yang mendatangkan keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu, Mbak. Baik, ada juga yang bergabung, ini masih dari Jakarta, ada Dina di Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa makna utama rezeki di zaman Rasulullah? Terima kasih, silakan Pak Ustadz. Baik, rezeki zaman Nabi sesungguhnya adalah bisa bentuknya harta, bisa bentuknya kesehatan, Pak, bisa bentuknya berbagai macam karunia Allah. Jadi kata ulama, rizku laisa malan qattun. Rezeki itu tidak sebatas hanya harta. Bisa Allah berikan keluarga yang membuat kita nyaman. Itu rezeki, Mbak. Kita diberikan istri yang soleha, yang senantiasa baik kepada kita, senantiasa memberikan kebahagiaan. Itu rezeki, Mbak. Diberikan suami yang soleh, senantiasa perhatian, tanggung jawab, memberikan berbagai macam kebaikan kepadanya, itu rezeki. Diberikan anak yang lucu-lucu, Mbak. Anak-anak yang lucu-lucu, kita pulang ke rumah, mereka kemudian membuat yang asalnya lelah kita, kemudian hilang kelelahan itu juga rezeki. Kita menghirup wangi, wah itu rezeki. Mendapat senyuman dari teman-teman kita, itu rezeki. Mendapatkan berbagai macam, sesungguhnya rezeki. Jadi rezeki itu tidak sebatas hanya harta, tetapi rezeki itu luas sesungguhnya. Kita melihat pemandangan hijau, kemudian kita merasakan kenyamanan, Masya Allah, itu rezeki sesungguhnya. Itu, Mbak. Baik, selanjutnya ada juga dari Agnia di Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kita Waalaikumsalam mendapatkan warahmatullahi rezeki dikala kita sedang sangat susah? Kita sudah ibadah dan usaha, tapi masih tetap susah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Begini, Nabi menyebutkan ajaba li amri mu'mini in amrahu kullahu khair. Jadi kata Nabi, orang mukmin itu ajaib. Kalau dia diberikan kebaikan, kegembiraan, dia bersyukur, syakaro, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia diberikan kepahitan, dia sabar. Sabar dan syukur jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau hari ini misalnya kita sudah taat kepada Allah, tetapi kok rezeki masih seret, susah gitu ya, Mbak. Itu jangan-jangan Allah berikan kepada kita pahala kesabaran. Tetap sabar, tetap qanaah, tetap bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau lihat karunia Allah, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kita. Kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Kalau segi harta, Mbak, harta, kekayaan, kedudukan, lihat orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita lihat orang yang lebih susah, maka kita akan senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak. Iya. Nah, ini menarik juga. Bagaimana ketika misalnya kita melihat ada orang misalnya dia lagi di jalan nih Pak Ustadz, terus tiba-tiba mungkin kita lihat entah ada pemulung ya, atau mungkin yang memang meminta-minta. Ada hati yang sempat mau memberikan tapi ada rasa keraguan. Nah, itu betul. Bagaimana itu Pak Ustadz? Nah, kalau seperti itu kata Nabi, segeralah kita berbuat baik. Kalau kita ingin ketika ada dorongan dari nurani kita untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda, Mbak. Nanti ada setan yang mengganggu kita. Ketika kita melakukan kebaikan, kita ingin cepat kita melakukan kebaikan. Yang kedua, kalau timbul rasa kikir di hati kita, cepat keluarkan. Karena apa? Karena itu akan mengobati sifat kikir dalam diri seseorang, dalam diri manusia. Oleh karena itu, ketika terbetik di hati kita ingin melakukan kebaikan, jangan nunggu esok hari. Jangan nunggu kapan lagi, segera melakukan. Karena itu bagian dari
nikmat Allah yang Allah berikan kepada nurani kita untuk gemar melakukan kebaikan. Baik. Jangan menunggu kebaikan, Pak. Menunggu kebaikan tuh, Pak. Segera. Iya, segeralah ya. Baik. Iya, ada juga yang bergabung Yanti di Jakarta, Pak Ustadz. Apa benar rezeki kita bisa ditutup oleh orang dengan sihir atau dukun? Bagaimana cara membukanya sementara tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah? Masya Allah. Gimana Pak Ustadz? Kalau rezeki sesungguhnya nggak ada kekuatan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang dukun yang bisa mencegah, Mbak. Bahkan Nabi menyebutkan kalau yang namanya rezeki, Mbak, sesungguhnya sudah Allah berikan ketika penciptaan manusia. Jadi bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Allah tuliskan sudah ini rezekinya, ini amal-amalnya, ini ajalnya. Tidak usah khawatir. Bahkan kata ulama, yang namanya rezeki itu sampai dia menghembus napas terakhir dan tidak akan tertukar, Mbak. Kalau emang itu rezeki kita, itu akan sampai kepada kita. Tidak usah khawatir. Rezeki itu kecuali kalau memang itu rezeki kita, itu akan datang kepada kita. Gitu, Mbak. Iya, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Yati ya, Bu Yati. Lalu di Bekasi ada Pak Dedi. Bagaimana menyikapi Pak Ustadz rezeki yang belum datang selain sabar? Oh. Kan kalau tadi Pak Ustadz bilang mungkin kita sedang diberikan kesabaran betul, ya betul. Pak Ustadz. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Rezeki yang belum datang selain sabar katanya. Jadi kalau misalnya rezeki itu belum datang, memang langkah yang utama adalah sabar. Betul, sabar itu. Karena memang kalau kita mau melupakan nikmat Allah tidak akan mungkin, Mbak. Barangkali Mbak bisa pernah jalan-jalan ke rumah sakit harapan kita. Iya. Bagaimana orang yang dibepas jantung, bagaimana fungsi jantung itu, Masya Allah. Ternyata ketika kita diberikan kesehatan, itu sesungguhnya anugerah besar. Kita mau nyari yang mana lagi ya, Mbak? Iya. Allah berikan kita harta banyak, tetapi hidup dalam kesakitan, sakit lagi, dirundung oleh kesakitan. Lebih baik kita sehat, walaupun misalnya Allah berikan sedikit rezeki. Dengan begitu, kita tetap bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin. Oleh karena itu, kalau kita rezeki itu kalau kita memiliki kita akan datang. Iya. Kalau belum sabar, insya Allah. Kalau usaha misalnya usahanya kok susah mutung, kemudian gagal lagi, terus berusaha. Jangan menyerah, terus berusaha. Banyak usahawan, banyak pengusaha yang kemudian dari jungkir balik, Mbak. Harus jungkir kalau sepak bola ya, Mbak. Dari yang susah kemudian dia berhasil. Itu sebabnya apa? Sebabnya adalah dia tidak pernah putus asa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, iya. Dan ini ada juga yang mendengarkan. Wah, ini sepertinya streaming dari Lamongan, Pak Ustadz. Ada Pak Arman. Pak Ustadz boleh jelaskan maksud rezeki menikah? Jika sudah menikah katanya rezekinya tetap seret. Bagaimana penjelasan rezeki menikah ini, Pak Ustadz? Silakan. Jadi begini, Mbak. Yang namanya rezeki itu kalau kita sendiri Allah berikan rezeki. Kalau kita menikah, ada istri, ada anak, tambah anak, Allah berikan tambah rezeki. Tidak usah khawatir. Allah yang namanya orang yang menikah yang asalnya miskin, Allah akan berikan kekayaan. Tidak usah khawatir selama dia mau berusaha. Selama dia terus berikhtiar dan berdoa, terus berusaha mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang namanya orang yang sudah menikah, mendapat rezeki apa? Bisa anak, Mbak. Banyak orang yang hari ini sudah lama sekali menikah, tapi belum punya anak. Ketika Allah berikan rezeki, yang namanya anak itu sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang belum mendapatkannya. Gitu. Jadi, oleh karena itu, ketika kita menikah, insya Allah Allah berikan berbagai macam kemudahan melalui pintu-pintu rezeki tadi. Iya, baik. Nah ini ramai sekali juga ternyata yang bertanya ya Pak Ustadz ya. Untuk tema kita hari ini. Ada Kiki di Depok, Pak Ustadz jika menikah itu, ini masih berkaitan menikah. Jika menikah itu mendapat rezeki menikah, kenapa mayoritas kasus perceraian diakibatkan karena faktor ekonomi Pak Ustadz? Betul. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Pertama begini sebetulnya. Pertama, mungkin satu pihak itu tidak bersikap qanaah sebetulnya.
Atau mungkin yang satu pihak merasa tidak cukup dengan pemberian dari suaminya. Nah, oleh karena itu, pandangan pribadi saya, qanaah jalan terbaik. Apalagi sekarang pandemi, Mbak, Masya Allah. Iya. Bukan 1, 2, 10, 100, tapi ribuan perusahaan, Mbak. Bukan hanya 10.000, 100.000, mungkin jutaan orang yang di PHK. Nah, oleh karena itu ketika misalnya suaminya kemudian putus kerja, kemudian asalnya dia berkecukupan, kemudian dia sekarang bisnis kecil-kecilan, sabar. Saya yakin dengan sabar, doa, ikhtiar, bermunajat kepada Allah, bersungguh-sungguh Allah berikan pintu-pintu dari jalan yang tidak diduga-duga. Ada orang yang seorang yang bisnismen, asalnya pilot misalnya. Kemudian dia banyak yang bisnis berhasil dia. Oleh karena itu, sesungguhnya kalau memang ada perpisahan tadi, itu disebabkan karena memang satu pihak diantaranya adalah tidak qanaah kepada Allah. Bersyukur, terus bersyukur, dan terus bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Dan Pak Ustadz, silakan pesan penutup juga di tema kita hari ini, Pak Ustadz, yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro1. Baik, permisa Budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu rezeki sesungguhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berikan rezeki buat kita. Yang kedua, ar-rizqu laisa malan qattu. Yang namanya rezeki itu tidak sebatas harta, tidak hanya sebatas rumah, tidak hanya sebatas gedung, tidak sebatas hanya mobil mewah, tetapi rezeki itu lebih dari itu. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan perlindungan, semuanya merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan anak yang lucu-lucu, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan berbagai macam kenikmatan, hakikatnya itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah dijadikan orang-orang yang mensyukuri seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan lebih, maka hendaklah kita membantu orang yang membutuhkan. Kalau kita kurang, maka kita tetap qanaah dan bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kalau tadi sudah cukup banyak yang bergabung juga memberikan pertanyaan, ini saya mau umumkan juga Pak Ustadz yang juga bisa mendapatkan hadiah ya dari giveaway untuk hari ini, yaitu selamat kepada Kiki di Depok ya, yang tadi menyampaikan pertanyaan, berhak mendapatkan koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pinkan Indonesia, dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Selamat sekali lagi untuk pemenang ya, untuk Kiki di Depok. Dan Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak, sama-sama. Apa yang disampaikan mudah-mudahan juga ini menyadarkan kita kembali. Amin. Kalau lagi-lagi tadi dengan bersyukur ya. Betul, banyak bersyukur dan bersyukur Mbak. Amin, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz untuk waktunya bersama Pro1 Jakarta. Siap, salam sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan terima kasih pendengar untuk Syiar Ramadan kali ini bersama dengan Pak Ustadz Abdul Qadir Bajuber MPDI. Dan tentunya setelah Anda sudah mendengarkan ya pemaparan dari Pak Ustadz, dan setelah ini tentunya kita masih akan kembali lagi menemani Anda menuju ke saatnya beduk maghrib, tetap di Lintas Jakarta Sore. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.